Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Evandi Firdaus, NIM 19087140. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang administrasi layanan khusus, yaitu berbagai macam bidang garapan dalam administrasi pendidikan, dan kali ini kita akan lihat administrasi layanan khusus. Dengan layanan adalah satu bentuk kegiatan memberikan satu kondisi kenyamanan. Layanan khusus berarti benar-benar sesuatu yang disiapkan secara matang dan memberikan layanan kepada mereka yang memang menjadi standar atau dasar untuk dilayani. Administrasi layanan khusus pada dasarnya dibuat untuk mempermudah atau memperlancar perjalanan serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Pelayanan khusus diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Kalau untuk siswa ataupun mahasiswa, layanan khusus berarti suatu usaha yang terprogram dan terencana yang tidak secara langsung memang berkenaan dengan proses pendidikan atau proses belajar mengajar di kelas atau di sekolah, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah atau perguruan tinggi. Agar mereka lebih nyaman, lebih merasa puas, lebih optimal dan pelaksanaan dalam proses belajar mengajarnya. Jadi meskipun tidak secara langsung, tapi ini layanan yang khusus memberikan dampak terhadap peserta didik. Sekarang kita lihat apa saja sebabnya jenis-jenis dari layanan khusus tadi yang semestinya disediakan secara khusus oleh sekolah ataupun perguruan tinggi kepada peserta didiknya. Yang pertama adalah layanan perpustakaan, layanan laboratorium, UKS, kafe juga termasuk layanan khusus yang disediakan oleh sekolah dan perguruan tinggi karena memberikan dampak yang tidak langsung bagi proses kegiatan pembelajaran di sekolah maupun perguruan tinggi. Karena memberikan dampak yang tidak langsung bagi proses kegiatan belajar di sekolah ataupun di kelas, sarana ibadah apakah memang setiap kalau di perguruan tinggi fakultas sekurang-kurangnya memiliki tempat ibadah yang khusus disediakan dengan tingkat kebersihan, dengan tingkat kenyamanan, layanan koperasi, layanan transportasi dan toilet ternyata juga masuk dalam kategori layanan khusus. Apakah toilet itu bersih dan apakah nyaman bagi setiap manusia? Orang-orang seni selalu bilang, para pemerhati musik selalu bilang, yang butuh ide kreatif para penulis selalu menjadikan toilet sebagai salah satu tempat yang mengundang munculnya satu ide kreatif. Layanan khusus pelayanan yang diberikan secara khusus dalam rangka menopang proses pendidikan dan proses pembelajaran. Kita coba lihat satu-satu, mungkin tidak akan dibahas semuanya, tetapi paling tidak ini seharusnya dapat memberi pemahaman bahwa layanan khusus ini berdampak pada tujuan pendidikan nantinya. Yang pertama ada perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu unit memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan, serta memberi layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka.
Perpustakaan dalam pikiran kita adalah tempat yang menyediakan atau satu ruangan yang sejuk, yang enak dan bersih, nyaman, yang menyediakan sumber-sumber belajar, isinya buku. Apalagi zaman sekarang tidak hanya buku, tetapi elektronik learning atau jurnal. Di sekolah, pertanyaan mendasar adalah di sekolah ada perpustakaan atau tidak? Ada ruangannya, berapa luas? Bukan bukunya tersedia atau tidak? Buku itu terus berkembang, ilmu terus berkembang, buku baru dan akan muncul terus. Dan untuk saat ini perpustakaan tidak hanya harus menyediakan buku sesuai dengan perkembangan zaman, sudah saatnya ada jurnal, artikel dan layanan lainnya seperti laptop atau komputer. Kadang-kadang di perpustakaan kita tidak dilayani oleh orang yang khusus di bidangnya. Kalau tidak khusus, kadang-kadang antara ada dan tiada. Tugasnya diambil alih oleh guru karena sekolah tidak punya anggaran. Sehingga akhirnya guru yang ditugaskan, namun guru juga punya tanggung jawab sendiri yang mengajar. Sehingga persoalan yang saya bilang tadi, barang ada tapi khususnya menjadi hilang. Keinginan mereka untuk datang ke perpustakaan menjadi nomor sekian. Lagi-lagi tidak bisa disalahkan kenapa anak-anak sekarang, anak-anak milenial atau anak laptop, handphone, jangankan sekolah, perguruan tinggi kadang-kadang belum mampu menyediakan layanan perpustakaan yang memberikan kenyamanan untuk mahasiswa. Memberikan kesempatan kepada siswa, kepada peserta didik dan ke mahasiswa untuk diperlukan yang diperlukan, yaitu dibutuhkan yang lebih yang telah diberikan oleh guru sehingga bisa melengkapi tugasnya. Mencari tugasnya menyelesaikan semua tugas yang diberikan. Kali ini akan memenuhi fungsi pertama perpustakaan, yaitu fungsi pendidikan. Memberi kesempatan kepada peserta didik menambah pengetahuan. Peserta didik yang rajin akan selalu mencari petugasnya. Mereka akan nyaman di perpustakaan. Baru masuk saja panas, berdebu, dan banyak yang lainnya. Ada beberapa fungsi lain dari perpustakaan, yaitu fungsi penelitian, memberikan bantuan kepada peserta didik untuk menjawab berbagai masalah ilmiah dengan mengkaji bahan-bahan yang disediakan perpustakaan berupa laporan hasil-hasil penelitian. Kemudian fungsi penyaluran hobi, fungsi penanaman rasa tanggung jawab. Sebelum bahan pustaka dapat dipinjamkan kepada pengunjung, bahan tersebut harus diolah terlebih dahulu. Proses pengelolaan bahan pustaka tersebut melalui tahap berikut. Yang pertama yaitu klasifikasi, katalogisasi. Yang tiga, pemberian stempel. Keempat, pemberian nomor buku. Dan yang terakhir, pengaturan rak buku atau buku di rak. Laboratorium adalah sarana penunjang pembelajaran baik tertutup maupun terbuka yang dipergunakan oleh guru, mahasiswa untuk pelaksanaan praktikum. Laboratorium secara sederhana dapat diuraikan sebagai suatu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Setiap sekolah, setiap perguruan tinggi harus mempunyai laboratorium. Sebagai sebuah layanan khusus, sekolah atau perguruan tinggi
seharusnya mempunyai laboratorium yang mumpuni karena ini adalah proses yang dimanfaatkan untuk proses pembelajaran, mendukung proses pembelajaran. Kemudian ada usaha kesehatan sekolah atau UKS. Layanan kesehatan peserta didik, di mana satu layanan diberikan kepada semua siswa, sehingga jika ada peserta didik yang sakit, mereka tidak perlu pulang ke rumah dan dapat dirawat di UKS. Ada layanan minimal kalau memang kondisinya masih dalam frekuensi yang bisa diatasi, seperti sakit kepala, pusing, sakit perut, pingsan. Tapi pertanyaan yang pertama, ada petugasnya atau tidak? Apakah memang orang kesehatannya mengerti, dan apakah ada obat-obatan yang menunjang? Ada tapi sudah kadaluarsa, apakah harus diperbarui? Karena ini penting, karena ketika Anda jadi pengambil kebijakan, ketika Anda menjadi pengelola pendidikan, ini bagian sentral yang harus Anda pikirkan, sehingga peserta didik terlayani secara khusus memberikan dampak pada pembelajaran. Kemudian kafe adalah layanan makanan minuman yang dibutuhkan oleh peserta didik pada waktu istirahat, pada waktu sakit perut, pada saat mereka tidak sempat sarapan di rumah. Memberikan kesempatan mereka untuk sarapan dulu, tapi melalui strategi yang sudah diatur. Perlu kerjasama yang luar biasa antara sekolah, harus yang ada keterkaitan antara sekolah dengan pemilik kafe. Kita berbicara saat kesehatan masakan, kesehatan dari makanan. Berapa banyak anak didik akhirnya keracunan makanan? Kenapa? Akibat kurangnya kebersihan, akibat kadaluarsanya makanan. Kesehatan ketika kafe itu ada di lingkungan sekolah atau universitas, harusnya bisa dikelola oleh sekolah maupun universitas. Siapa yang berhak di situ, ya silakan ambil dari masyarakat, tetapi mengikuti aturan yang sudah berlaku, karena ini layanan yang khusus diberikan oleh sekolah, sehingga anak butuh makanan yang terjamin. Berikut layanan ibadah. Di setiap sekolah, layanan rumah peribadatan sangat diperlukan, karena layanan rumah peribadatan merupakan sebuah layanan yang diberikan sekolah dengan maksud agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah maupun melaksanakan kegiatan agama yang lainnya, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik khususnya dan pihak sekolah lain pada umumnya, agar bisa menjadi manusia yang baik dan beriman. Seharusnya kalau untuk perguruan tinggi, minimal satu fakultas punya satu musola yang dikelola dengan baik dan dijaga dengan bersih. Begitu juga dengan ketersediaan asrama, koperasi, transportasi, yang tadi semuanya adalah layanan servis yang sengaja diberikan kepada peserta didik agar menunjang proses pembelajaran, bukan menjadi gangguan, tetapi memotivasi mereka untuk belajar lebih nyaman. Dan peran guru di situ, peran guru di lingkungan internal sekolah terlibat dengan pengelolaan dan pemanfaatan sarana penunjang, karena mereka yang paling tahu dan mereka juga yang nantinya akan memberikan masukan. Mereka juga yang terlibat dalam kondisi mengambil keputusan atau memberikan masukan, dan semua keputusan diambil. Jadi kesimpulannya adalah administrasi pelayanan khusus sangat diperlukan untuk melengkapi keorganisasian dalam sekolah. Namun, dalam pelaksanaannya, administrasi pelayanan khusus ini belum bisa dimanfaatkan secara maksimal.
Administrasi pelayanan khusus merupakan sarana atau prasarana administrasi pendidikan yang merupakan sistem kerja sama di antara para personel pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Administrasi pendidikan tidak dapat dikerjakan dengan sempurna tanpa ada administrasi pelayanan khusus. Jadi, administrasi pelayanan khusus ini merupakan kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya, baik sumber manusia maupun non manusia. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.